Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang solusi inovatif untuk meningkatkan nilai pelanggan dalam pengiriman melalui industri kapal. Perkenalkan, saya Dika Ardian dan rekan-rekan saya. Saya Dova Rizky Dinanta. Saya Ratna Budiarti. Saya Nisha Rizky. Saya Siti Rohmah. Saya Rafiola. Saya Martauli. Dan saya Salsabila Amanda. Pertama-tama presentasi akan dijelaskan oleh Dava Rizky Dinanta. Yang pertama adalah empathize, understand. Yang pertama, what? Karakter orang generasi saat ini yang lebih mengedepankan sesuatu yang bersifat efektif dan efisien. Sehingga keadaan dan kecepatan adalah faktor yang paling dicari pada seluruh industri jasa. Yang kedua adalah how. Mengembangkan solusi inovatif untuk perusahaan yang bergerak pada jasa pelayaran kapal. Yang ketiga, why. Rendahnya kualitas pelayanan industri jasa perkapalan membuat orang tidak merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Seperti lambatnya tingkat pelayanan, keandalan yang kurang memuaskan pelanggan, dan jasa yang diberikan bersifat monoton, atau tidak adanya inovasi. Next. Selanjutnya mengenai empathize map. Yang pertama, pikirkan dan rasakan. Tingginya tingkat persaingan industri pada usaha pengiriman melalui kapal berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat permintaan akan jasa pengiriman melalui kapal. Yang kedua, dengar. Banyaknya keluhan konsumen akan perusahaan jasa bidang perkapalan yang lambat dan tingkat keandalan yang masih terbilang rendah. Yang ketiga, lihat. Saat ini, persaingan berbasis nilai konsumen atau customer value adalah elemen kunci dalam mendapatkan keunggulan kompetitif sebuah perusahaan jasa. Semakin berkembangnya teknologi yang kian canggih dan memiliki tingkat efisien yang tinggi. Next. Yang keempat, katakan dan lakukan. Upaya untuk melakukan inovasi pada industri ini dirasa dapat menjadi solusi yang tepat untuk dapat bertahan dalam persaingan. Upaya untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada dan mencari pelanggan baru. Upaya meningkatkan customer value agar konsumen memiliki kepercayaan lebih pada industri pengiriman melalui kapal. Yang kelima, hindari kekecewaan konsumen karena rendahnya tingkat pelayanan yang diberikan, keterlambatan dalam estimasi pengiriman dari jasa yang ditawarkan, tingginya tingkat biaya yang dikeluarkan karena pada dasarnya biaya harus kompetitif dan wajar. Yang keenam, impikan. Mengembangkan solusi inovatif untuk pelayaran kapal, serta menganalisis peran yang mereka mainkan dalam menangkap keunggulan kompetitif bagi perusahaan pelayaran kapal, meningkatkan customer value yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada define. User. Siapa dia? Yaitu perusahaan linear, perusahaan pelayaran, dan perusahaan perkapalan. Yang kedua ada need. Kebutuhannya. Kebutuhannya untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan berusaha menarik pelanggan baru. Kedua, memberikan customer value yang lebih baik dan lebih unggul. Ketiga, melakukan inovasi pada jasa yang diberikan agar lebih unggul dan perusahaan sejenisnya yang lain. Yang ketiga ada insight, alasannya. Karena permintaan akan pengiriman kapal yang semakin memburuk karena pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kondisi bisnis semakin ketat dalam industri yang sudah sangat kompetitif karena banyaknya pelaku industri dalam bidang usaha pengiriman melalui jasa kapal. Next. Yang ketiga ada aidit. Karena rendahnya permintaan, minimnya kepuasan pelanggan, dan juga banyaknya kompetitor, maka perusahaan linear berinovasi para proses dan juga layanan. Ketika inovasi tersebut sudah diterapkan, maka yang diharapkan ialah permintaan menjadi meningkat, kepuasan pelanggan menjadi maksimal, dan juga dapat bersaing secara kompetitif. Next. Yang keempat adalah prototype. Berikut adalah contoh dari proses inovasi. Ada 4 proses inovasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, penggunaan teknologi kapal ramah lingkungan dan kontainer ramah lingkungan. Dalam bidang ini, inovasi yang dilakukan adalah desain hijau, sistem air blast menggunakan LNG sebagai bahan dasar, dan pemanfaatan eco-container di industri maritim membantu mengurangi jejak karbon dan biaya operasional.
Yang kedua adalah solusi Big Data untuk manajemen informasi kapal. Big Data Solution mengarah kepada operasi kapal yang lebih efisien. Yang ketiga, pencetakan 3D di industri maritim. Teknologi pencetakan 3D menggunakan bahan polimer PLA atau asam poliaktat yang dapat terurai dan menghemat bahan bakar serta mengurangi limbah. Yang keempat, proses inovasi yang terakhir adalah otomasi dan digitalisasi sistem. Desain sistem otomasi terdiri dari daya, pembekuan, pendingin ruangan, instalasi bantu, navigasi, dan sistem lainnya. Selanjutnya, inovasi layanan. Inovasi layanan terdiri dari 3. Yang pertama itu, layanan pengiriman online terpadu dan luas, yaitu mengembangkan aplikasi seluler dan menyediakan layanan pengiriman internet all-in-one untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, layanan dan teknologi kargo khusus, yaitu dengan sistem transportasi emas, berbagai komoditas dapat diangkut dengan kapal kontainer daripada menggunakan kapal khusus teknologi. Menyediakan layanan dan teknologi kargo khusus dapat menjadi strategi diferensiasi bagi perusahaan linear untuk membedakan diri dari pesaing. Yang terakhir, laporan jejak karbon khusus, yaitu mengirim laporan jejak karbon khusus ke setiap pelanggan yang memungkinkan mereka untuk melacak jejak karbon khusus mereka sendiri secara per tahun, per garis maritim, dan dengan pemesanan. Next. Kelima, tes, problem validation. Masalah yang terdapat pada jasa perkapalan pada perusahaan linear yaitu buruknya permintaan pengiriman melalui kapal karena minimnya kepuasan pelanggan yang berdampak cukup besar bagi perusahaan linear. Product validation. Pendekatan yang digunakan dalam produk ialah pendekatan fuzzy quality function deployment, yaitu untuk alat lintas fungsional yang bertujuan untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Market validation, value proposition yang ditawarkan yaitu layanan yang responsif, keandalan layanan, custom layanan, daya saing biaya dan harga, serta branding dari perusahaan dengan mengembangkan aplikasi seluler dan menyediakan layanan pengiriman internet all-in-one. Yang terakhir, customer validation. Customer lifetime value adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Model bisnis tersebut dapat diterima di pasar, namun harga mungkin akan relatif tinggi karena harga diukur sesuai biaya operasi yang terkait dengan pengiriman dan pajak. Sekian dari presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat bagi bahan ajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.